Kenapa suara ahli makin tenggelam, sementara suara paling ribut justru paling didengar? BINUSverse ini adalah bagian dari digital transformation yang dilakukan oleh BINUS. Selama 1 tahun berjalan, BINUSverse ini telah menelurkan berbagai konten dengan 3 segmen utama, yakni Inside Blitz. Di masyarakat kita pun cenderung lebih menghargai apa yang viral daripada apa yang mendidik. Bahas bahasa Dengan mengubah diriku sendiri, mungkin bisa mengubah dunia. dan Wordburst. Yang penting bukan menyederhanakan ilmunya, tapi menyederhanakan cara kita menyampaikannya. Bagaimana kita membuat konten yang tetap muatannya harus bernilai keilmuan gitu ya, tapi tetap dibawakan secara populer. Jadi BINUS Festival ini adalah versi offline dari kanal YouTube BINUSverse. Channel yang mencoba menjawab ya satu keresahan besar zaman sekarang, kenapa suara ahli makin tenggelam, sementara suara paling ribut justru paling didengar. Seperti yang disampaikan tadi oleh 3 pembicara, masing-masing membawa 3 potongan puzzle yang saling melengkapi gitu. Saat awal Bu Angti bicara soal hidup yang makin habis untuk doom scrolling, bukan sekedar kecanduan ponsel, tapi tanda bahwa kita makin sulit fokus, makin malas menghadapi hal penting, dan akhirnya nggak punya ruang untuk berpikir dalam. Di situ suara ahli otomatis akan kalah gitu. Itu kondisi yang kita temui saat ini. Lalu Bu Rahmi mengingatkan kita soal bahwa bahasa Indonesia itu adalah alat berpikirnya kita. Kalau bahasanya makin kacau, campur aduk, semuanya serba instan, maka kemampuan kita membedakan mana informasi benar dan mana omong kosong pasti akan ikut menurun. Dan terakhir tadi Pak Irfan menyoroti akar sistemnya. Jadi ada algoritma, lebih suka konten yang cepat, lucu, heboh, bukan konten bermakna. Jadinya kita kerap merasa yang viral itu malah dianggap benar, yang benar tidak keburu untuk dilihat gitu. Dan akhirnya di titik itulah BINUSverse masuk, di titik itulah kita mencoba apa yang bisa kita lakukan gitu ya, dan hadirlah BINUSverse. Jadi bukan sekedar bikin video edukasi, tapi menawarkan cara belajar baru. Kita ringkas, ringan, tapi punya isi. Itu micro learning kalau bahasa ininya ya, akademiknya, yang tetap menjaga akal sehat, bukan hanya komentar soal matinya kepakaran, tapi langkah kecil ini untuk menghidupkannya lagi. Untuk itulah BINUSverse hadir. Langsung ke pertanyaan pertama. Bu Angti, tentang doom scrolling nih Bu, dan kehilangan makna. Kan kalau tadi Bu, dalam apa yang disampaikan oleh Bu Angti, doom scrolling itu digambarkan sebagai pelarian dari keputusan sulit dan hilangnya kehadiran dalam hidup. Satu konten video yang ada di Instagram gitu, saya belum masuk ke TikTok masalahnya. Di Instagram itu setidaknya ada 30 detik, 1 menit gitu. Ngelihat 5, tahu-tahu udah 5 menit. Nanggung dikit lagi, tahu-tahu 10 menit, 15 menit, dan bablas gitu ya. Sebenarnya kehilangan kecil yang paling sering terjadi itu tanpa kita sadari, apa sih Bu di situ gitu ya? Oke. Mungkin kehilangan yang paling sering kita tidak sadari adalah ya memang kehilangan dari waktu kita, kehilangan dari fokus kita, kehilangan dari esensi hidup kita sebenarnya gitu. Tapi sayangnya itu memang sesuatu yang nggak kita sadari karena seringkali itu menjadi, dan ini banyak macamnya ya Pak Danu. Memang mungkin kalau saya tadi karena durasinya sangat pendek, mungkin saya memang berfokus kepada yang kayak gadget. Tapi di dunia nyata itu malah lebih banyak lagi ya kan, ada online gaming, kemudian ada juga kecenderungan kita untuk terlalu bergantung sekarang dengan AI gitu. Dengan yang artinya bahwasannya kemampuan kita untuk berpikir kritis secara otonomi kita sendiri dari kepala kita sendiri itu sangat disetir oleh banyak hal, dan kita sebenarnya kehilangan itu. Makanya ada juga beberapa konten kita yang kita membicarakan bahwasannya budaya aja itu sekarang sudah diatur oleh algoritma platform. Iya sih kita baca gitu ya, tapi kita hampir kehilangan esensi kita sebagai manusia. Yang saya suka musiknya itu ya kurang lebih apa yang top trending misalnya di TikTok gitu ya. Misalnya kayak Taylor Swift gitu Pak, belakangan karena ada banyak gosipnya gitu sih Pak. Iya, tapi saya aja udah terkena gitu ya. Hal seperti itu. Bayangkan anak-anak muda yang dari lahir mereka sudah lahir di era seperti itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Mungkin esensi kehidupan kita sangat
apa ya, banyak esensi kehidupan yang kita sebenarnya kehilangan tapi sayangnya kita tidak terlalu sadari. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Pak. Untung tadi contohnya Taylor Swift ya Bu ya, masih Ada tahu Taylor gitu. Swift, terus ada juga yang ini loh, yang apa? Pak Monitor, Pak Ketua apa sih yang lagu yang belakangan yang trending banget itu loh. Monitor ketua itu loh. Nggak tahu ya, ya udah deh. Emang saya agak terlalu Gen Z untuk ukuran saya ya. Emang nggak, kurang cocok. Kan lebih gacor ya, Bu, bener. Tuh Bu Rahmi juga paham. Kita sefrekuensi memang. Pak Danu mungkin kurang paham ya, atau Pak Sah paham? Nggak paham. Oke, iya karena itulah kalau menghabiskan waktunya nonton Binusverse Bu, Itu nggak apa-apa, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Jadi doom scrolling itu pengecualiannya adalah Binus First. Iya. nah sekarang pindah nih ke Bu Rahmi. Tentang bahasa sebagai alat bernalar gitu. Kalau tadi Ibu kan menyampaikan bahasa Indonesia digambarkan bukan hanya sebagai alat komunikasi ya Bu ya. Tentunya ya sebagai alat pemersatu, juga alat membangun peradaban manusia gitu. Padahal bagaimana ya melemahnya penggunaan bahasa bisa membuat kita makin rentan terhadap informasi yang salah gitu. Kenapa hubungannya gitu Bu? Kenapa kalau kita melemah dalam penggunaan bahasa, padahal kalau misalnya kita tarik ke sejarah manusia ya, sejarah manusia itu kan teknologi, kemajuan, peradaban itu makin berkembang pada saat kita saling berkomunikasi. Diakselerasi dengan ditemukannya api, kita makan daging, dari daging otak kita berkembang, kemampuan komunikasi kita menjadi lebih baik, dan akhirnya kita menjadi makin beradab dan seterusnya. Tapi kalau ini melemah penggunaannya, kedepannya akan seperti apa? Monggo Bu. Ya, saya menangkap dua pertanyaan dari moderator tadi gitu ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana informasi yang diserap oleh komunikan itu keliru atau salah gitu ya Pak ya. Saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau dari sisi pengguna, kalau dalam bahasa itu kan ada komunikator, ada komunikan gitu ya. Saya berbicara dari sisi komunikannya atau yang menerima gitu ya. Mengapa informasi yang sering kita dengar itu selalu keliru? Karena kita kurang literate dalam berbahasa. Di antara sekian banyak literasi digital, budaya, bisnis, finansial dan lain sebagainya, akar utama dari semua literasi itu adalah literasi bahasa. Robohnya literasi bahasa, maka robohlah literasi-literasi yang ke atasnya. Literasi yang saya maksud di sini seperti apa? Kalau Bapak Ibu merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk dari definisi dari UNESCO, yang dikatakan literasi itu tidak hanya sekadar membaca, tidak hanya sekadar berbicara, tetapi yang dimaknai dengan literasi itu adalah bagaimana kita membaca, mengidentifikasi, menyeleksi informasi, lalu menyampaikannya itu secara tepat, benar dan konsisten kepada khalayak. Bahkan dia mengatakan bahwa literasi juga dikatakan bagaimana kita menjadikannya sebagai media sosial gitu ya. Nah, kelemahan kita adalah ketika kurangnya pemahaman terkait bahasa, kurangnya literasi bahasa, kurangnya menyeleksi berita-berita itu sehingga kita termakan isu-isu yang hoax gitu ya. Cenderung kita itu melihat dari judulnya saja. Ketika membaca sebuah tontonan, baca judul, viral, kontradiktif, negatif langsung sebar tanpa kita membaca secara utuh. Kalaupun kita membaca secara utuh, meyakini itu benar tanpa mencari sumber-sumber yang kredibel. Itu dari sisi komunikannya. Dari sisi komunikatornya adalah lagi-lagi penggunaan bahasa. Seorang komunikator itu kalau salah bahasa, salah makna, salah aplikasi dan salah implikasi. Contoh, saya misalnya bertugas sebagai pembuat konten gitu ya di bahasa. Kalau seandainya ada salah penggunaan bahasa yang saya sampaikan, tentu apa yang ada dalam pikiran saya, makna yang ingin saya sampaikan tentu tidak akan sampai kepada si komunikan saya. Tentu juga kalau si orang komunikatornya, SMI kami ini kurang literate, maka konten-konten yang kami sampaikan adalah konten-konten yang tidak berisi, yang tidak bermakna, yang tidak ada landasannya, yang tidak ada landasan teoretisnya. Sehingga apa? Kesalahan informasi yang disampaikan oleh SMI diterima oleh komunikan lalu disebarkan. Nah, kesalahan informasi terus berulang seperti itu. Tadi Pak Danu juga menarik mengatakan bahwa bahasa Indonesia juga membangun peradaban. Karena bahasa itu fungsinya banyak Pak. Salah satu yang pertama itu adalah bahasa itu berfungsi sebagai sarana berpikir logis. Gitu ya, makanya kalau di pengadilan bisa mengatakan salah benar itu karena bahasa saja, munculnya linguistik forensik gitu ya. Nah,
Jadi kita bisa memanfaatkan penggunaan bahasa yang kita pakai, mengatakan bahwa ini benar nggak ya pernyataannya, ini keliru nggak ya, gitu ya. Contoh sederhana gitu ya, seringkali kita melihat papan pengumuman gitu ya, tulisan-tulisan gitu. Apakah ini pernyataannya benar atau tidak gitu ya? Apa misalnya kalau di musola kita temukan pengunjung yang membawa HP harap dimatikan gitu kan? Jadi yang dimatikan pengunjungnya atau HP-nya gitu kan? Nah jadi ini kebenarannya seperti apa gitu, banyak sekali gitu ya. Sehingga kalau kita menguasai bahasa, saya tidak berbicara menguasai tata bahasa, tapi menguasai bahasa secara makna. Jika kita menguasai bahasa secara makna, kita bisa menggunakan logika mengatakan bahwa pernyataan ini tepat, keliru, atau pernyataan ini sebenarnya ada landasan pragmatik di belakangnya, atau ada maksud yang lain di belakangnya. Itu gampang sekali dilihat gitu Pak Dhani. Tuh Rahmi, karena pada tadi ya kayak pengumuman di masjid gitu. Bayangkan kalau itu ada di satu tempat yang bisa diakses nggak cuman oleh pengunjung masjid, diakses oleh siapapun yang mengakses internet gitu. Dampak kerusakannya akan jauh lebih besar lagi, pasti kayak gitu ya Bu? Di lantai 2, lantai 3 banyak Pak, kalau mau saya tunjukin Pak. Ada pintu rawan ini bencana. Merchandise sebutkan 3 Bu, kalau Ibu bisa menyebutkan. Ya, bahasa ini sebenarnya juga bentuk perjuangan gitu ya, bisa perjuangan atas bahasa Indonesia ke depan, apa yang bisa kita rapikan bahasa Indonesia di BINUS, ya akan kita lakukan juga gitu. Karena ini erat selalu dengan literasi. Berharapnya literasi yang terviralkan itu sesuatu yang memang baik gitu. Jadi nyambung nih tentang budaya viral, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Kalau di Bapak kan tadi yang viral sering disangka valid gitu. Padahal kalau ya ini bisa kita tarik ke zamannya Hitler dulu gitu. Kalau satu orang ada yang bicara benar, dia akan sulit untuk dipercaya. Tapi saat ada 1000 orang bicara tentang kebohongan, ya dia bisa menjadi benar gitu. Itu sebenarnya konsep dasar viral juga masuk ke situ gitu. Jadi kalau dari pengalaman Bapak nih membuat konten Wordburst ini, jenis topik dan konten yang paling sulit dilawan oleh konten akademik kita yang seperti apa sih Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya mau merespon yang Hitler tadi itu dulu ya. Mudah-mudahan saya benar. Jadi saya ingat ada sebuah gambar, kalau nggak salah yang cukup lama beredar tentang Hitler, di mana Hitler mengundang atau memerintahkan sebenarnya orang-orang untuk melakukan salam hormat ala Hitler. Tapi ada satu orang yang tertangkap kamera tidak melakukannya. Jadi mungkin itu bukan salah satu dari kita ya. Kita tidak travel time dan kemudian muncul di sana. Tapi dari situ Pak, kita misi Wordburst adalah mungkin tidak jadi satu dari sekian ribu orang yang tidak mengikuti tren negatif. Karena misi kita adalah memang kita sudah sadar bahwa hal-hal yang viral tadi yang disampaikan oleh Bu Rami itu biasanya memang kontradiktif, ya, menunjukkan emosi-emosi manusia yang direspon memang lebih cepat gitu. Jadi ketika ada orang nangis di layar itu direspon lebih cepat. Ketika ada orang kemudian ada gosip-gosip hangat terkait selebriti itu direspon lebih cepat. Nah itu biasanya terjadi. Dan apakah dari sisi akademia kita butuh menyambut itu dan menggunakannya sebagai clickbait? Ya, tapi by the way kalau di akademia mungkin lebih enak nyebutnya hook gitu ya. Apakah kita gunakan sebagai hook gitu? Bisa saja gitu. Tapi yang jelas kita tetap harus fokus pada esensi dari apa yang bisa kita sebarkan gitu, Pak. Apakah yang karena sebagai akademisi kita punya tanggung jawab moral dan profesional gitu ya, bahwa yang kita sebarkan harus punya makna, harus punya kedalaman, dan harus kemudian engaging. Caranya bisa banyak, mungkin tidak dengan cara-cara yang heboh seperti tadi, mungkin dengan hook-hook yang memang kemudian menyasar pada Anda butuh informasi ini loh. Yang akan terjadi dengan Anda kalau Anda tidak mengakses informasi ini, maka Anda akan ini loh. Jadi mungkin kita menyasarnya, hook kita mungkin arahnya ke sana, kita mungkin tidak perlu memakai clickbait supaya kita tetap punya martabat, meskipun tadi saya sampaikan,
Meskipun mediumnya berbeda, martabat akademisinya tetap ada, esensinya tetap bermanfaat dan mempunyai makna untuk audiens, Pak Danu. Kira-kira begitu, Pak. Ya ini sekarang kita kan punya tanggung jawab ya. Ya. Clickbait itu salah atau enggak? Bagi saya sih enggak gitu. Supaya memang bisa ditangkap. Atau hook tadi ya kita samarkan menjadi, kita eufemismekan menjadi hook gitu. Nah, tanggung jawab kita gitu di Binus First adalah sebenarnya bagaimana memilih yang nggak apa-apa clickbait, tapi dia mencerahkan, mencerdaskan, memberikan sesuatu hal yang mengayakan kita gitu. Akhirnya ini relate-nya ke tempat Binus First-nya, ke Masa sekarang yang sebagai wakilnya Binus First gitu. Kalau tadi 3 pembicara kan menyoroti bahwa masyarakat sekarang kehilangan fokus, mudah terdistraksi dan sering tertipu konten viral. Bagaimana tim editorial Binus First memilih topik supaya tetap relevan bagi publik, nggak ikut terjebak mengejar viralitas, dan nggak kehilangan kedalamannya. Monggo, Mas. Ya, yang jelas sebenarnya yang sedang kita nikmati sekarang di Binus First hari ini, itu sebenarnya yang baru 1 tipe dari 6 tipe konten yang kita rencanakan di awal gitu. Ya sebenarnya tipe, kalau bahasa anak sekarang sebutnya talking head, itu sebenarnya tipe yang paling tidak menarik sebenarnya. Tapi dengan tipe yang ini gitu, paling mudah untuk menyampaikan materi gitu. Tapi sebenarnya yang sedang kita rencanakan di Binus First itu adalah membuat konten-konten yang lebih snackable. Jadi lebih bisa dikudap, lebih bisa jadi tanda kutip camilan gitu. Jadi ini juga udah ada rencana bareng Binus TV juga, nanti akan diumumkan juga kebetulan hari ini bagaimana kita membuat konten yang tetap muatannya harus bernilai keilmuan gitu ya, kita nggak sebut akademik karena terasa kadang menjadi beban buat kita sendiri, juga jadi beban. Yang penting ada keilmuan gitu ya, tapi tetap dibawakan secara populer. Nah, populer itu bisa diterjemahkan dengan tadi dari Pak Irfan tentang emosi. Betul, bahwa ketika 3 detik pertama yang selalu menjadi krusial untuk waktu clickbait, waktu hook itu harus menunjukkan sesuatu yang sifatnya emosional. Dan itu terbukti di statistiknya Binus First, video-video dengan retention rate yang tinggi, itu memang yang kebetulan awalnya menunjukkan sesuatu yang sifatnya emosional. Misalnya pinjol, itu langsung tuh Bu. Malaysia itu bikin emosi sampai hari ini, itu konten Binus First yang paling banyak di komen dan bikin keributan. Di komen doang ya Pak, nggak ditonton. Kalau ditonton bukan video itu. Iya, jadi kalau soal plan kayaknya nanti kita akan buat beberapa tipe lagi, tapi yang jelas syaratnya ada 2 sebenarnya. Yang satu dia menjawab keresahan di masyarakat, indikatornya biasanya menjadi viral dan segala macam. Kemudian yang kedua punya bobot keilmuan atau akademik. Itu sih Pak paling. Bicara misalnya talking head itu gitu, ini kan baru 1 tipe kita gitu. Dan ini bocoran belakangnya bagaimana kita memilih para SMI waktu itu. Kalau Bu Angti, saya udah kenal duluan lebih lama dan tahu bagaimana cara membawakan lolos dari awal gitu. Nah kemudian Bu Rahmi, waktu itu sebenarnya kita pernah ada itu Bu, audisi. Waktu buat Titik Santap, itu adalah audisi sebenarnya. Begitu dibawakan, oke, masuk list gitu. Yang sampai sekarang saya lupa itu gimana saya merekrut Pak Irfan. Tapi ternyata daftar ke sini ya Pak ya. Ya, Pak Irfan itu kalau bagi saya sih menemukan yang benar-benar gila nih orang bawainnya acting ini sih, bukannya cuman bukan baca aja gitu. Dan beneran kita sama-sama di tim terkesima dengan ada ya cowok di Binus bawain sedemikian rapinya. Mungkin nanti pesaing berikutnya kalau Mas Robin dari membawakan materi pewara di Binus First nanti ya. Oke, itu di belakangnya. Nanti kalau Pak Irfan ingat bagaimana kita memilih Pak Irfan waktu itu, kasih tahu kita Pak. Kalau kita nanti menuliskan tentang Binus First. Karena akhirnya teman-teman SMI bertiga ini adalah landasan ya, tolak ukur nanti yang berikutnya. Kita nggak boleh turun nih dari Bapak Ibu
bertiga ini gitu, karena memang kualitasnya luar biasa. Sekarang karena waktunya juga terbatas, boleh siapapun menjawab gitu, kita langsung aja relevansinya langsung dengan Binus First gitu. Jadi dari perspektif Ibu Bapak, apa sih kontribusi paling penting yang bisa diberikan Binus First untuk memperbaiki situasi ini ya, situasi kalau di buku Matinya Kepakaran itu jelas gitu. Salah satunya kita sederhanakan doom scrolling tadi gitu, dan aspek-aspek yang tadi kita bahas. Apa sih kontribusi yang bisa kita lakukan lewat Binus First ini? Pastinya banyak ya, selain daripada secara keilmuan, secara informasi, knowledge, distribution gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya memberikan sumbangsih yang positif gitu ya Pak. Tapi di sisi lain saya rasa penting juga, terutama untuk anak-anak muda sekarang, untuk merasa bahwa science is cool. Like being a subject matter expert is cool gitu. Jadi kita juga kepengen untuk agak masuk ke dalam approach itu. Jadi yang keren itu bukan hanya apa yang populer, tetapi juga apa yang berbau akademik gitu. Apalagi dengan iklim belakangan kayaknya kedengeran mengenai akademia itu kayaknya aduh kok begini lagi yang viral, itu lagi peraturan ini yang gak menyenangkan dan lain-lain. Jadi begitu kita tampil secara visual, tampil secara overall tema gitu ya, dan kita menampilkan bahwasannya akademia itu bukan hanya memiliki integritas akademisi, mudah-mudahan ya, insya Allah ya, tetapi juga membawa nuansa populer yang sebenarnya dekat sekali dengan masyarakat. Mudah-mudahan itu bisa menjadi alternatif dari macam-macam keajaiban sekarang gitu ya, semacam pseudoscience yang ya sebenarnya kadang kita semua juga nggak semuanya logis-logis banget sih gitu ya, tetapi paling nggak kita membawakan nuansa yang masih berbau akademia dengan integritas akademia, tetapi juga dengan nuansa populer yang dalam tanda kutip tuh masih cool gitu, keren gitu. Mungkin salah satunya itu ya Pak. Iya, Bu Angti. Salah satu cara membuat kerennya itu visualnya ya Bu ya, juga ya. Visualnya digarap dengan sangat serius, termasuk dengan kita menghadirkan tim MUA juga, tim make up artisnya gitu, yang awalnya sendiri 2 dan tahu-tahu kita udah punya 3 sekarang tim MUA-nya. Kalau Pak Irfan, apa Pak? Oke, jadi di prinsip extensive reading gitu Pak, ada 10 sebenarnya. Saya izin bahas satu-satu. Saya izin 2. Masuk ChatGPT, masukkan jadi resume Pak. Jadi nomor 1 itu Pak, kalau kita mau membuat orang tertarik dengan materi bacaan, ya. Kalau sekarang konteksnya Binus First adalah, berarti kalau kita mau tertarik dengan konten kita, yang pertama itu harus easy. Ya, konten itu harus easy, harus mudah, harus gampang dan harus relevan dan dapat dicerna oleh publik dengan baik. Ya, tapi itu prinsip pertama dan saya pikir itu setidaknya yang bisa kita lakukan. Kita menyampaikan, mengkomunikasikan, mengedukasi publik dengan ilmu yang kita simplified, yang kita sederhanakan penyampaiannya, bukan ilmunya. Terus kemudian kita lompat ke nomor 10, Pak. Prinsip nomor 10 adalah teacher sebagai model, guru sebagai model, sebagai bukan model itu berarti role model ya, sebagai model bahwa dengan begini nih kami bertiga ini menjadi contoh, mudah-mudahan contoh baik ya Pak, bukan contoh buruk. Jadi contoh yang baik bahwa kalau Bu Angti bisa, kalau Bu Rahmi bisa, kalau Irfan yang tampangnya seperti ini bisa, kemudian melakukan apa, melakukan sharing, menyederhanakan penyampaian keilmuan. Harusnya semua teman-teman dosen bisa. Harusnya kemudian mahasiswa kita terinspirasi. Oh ternyata Pak Irfan dengan usia itu masih mau loh di make up gitu ya. Masih mau kemudian sharing hal-hal yang sebenarnya bermakna dan layak kita ketahui. Itu Pak setidaknya. Oke, kalau Bu Rahmi apa Bu? Tapi ini waktunya saya dari tadi udah diingetin terus, berarti agak... Ya, 2 menit Pak. Jadi sesuai dengan tema gitu ya, mengalahkan keriuhan mengalahkan keilmuan. Harapan saya adalah Binus First ini itu bisa membantah pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Ya, jadi saya inginnya itu riuh sih riuh, tapi bukan kosong, berisi. Saya inginnya Binus First itu seperti itu. Jadi kalau kata orang uang receh itu, uang koin itu
lebih riuh daripada uang kertas yang berharga. Saya pengen kita sih memang receh, emang koin tapi koinnya koin emas. Nah jadi Binus First itu viral, heboh, berisik, tapi bermakna, berisi. Dengan cara apa? Menghadirkan konten-konten yang benar-benar ada landasan teoretisnya, ada landasan keilmuannya. Kalau Anda mendengar suatu yang viral, langsung ke Binus First dulu, jangan ke kanal yang lain. Karena ini lebih valid gitu ya. Seperti kemarin heboh bahasa Indonesia tidak layak menjadi bahasa internasional. Layak itu bahasa Melayu. Orang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tidak. Bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Melayu. Mana kanal yang valid? Binus First, bahas bahasa. Ya, teman-teman yang tahu, yang punya mantan atau bekas ya yang di atas, mantan pacar atau bekas pacar, yang mana yang benar? Nggak usah cari ChatGPT, tanya Binus First, apa bedanya mantan dan bekas. Jadi kita bukanlah kanal yang tong kosong nyaring bunyinya, tapi tong yang berisi dan nyaring bunyinya. Amin. Masa? Kalau dari saya sih harapannya ada sedikit, terutama ini ya, pengen mencoba eksperimen beberapa pipeline produksi, karena kendala kita itu sebenarnya sekarang di speed. Kita 1 tahun, tapi kalau di total baru memproduksi 41 video. Gitu. Bayangan saya, kita tidak bisa mencapai visi kita untuk mendapatkan engagement, mendapatkan respon yang baik, mendapat perhatian publik yang lebih luas di luar Binusian, kalau kita tidak bisa menambah kecepatan itu. Makanya kita ya sedang menguji beberapa pipeline, beberapa ini ya, tapi tentunya mungkin ada butuh support yang akan diminta pasti. Ya karena ayo kita mau merespon apapun secara langsung gitu. Udah kebayang ini kerjaan utamanya mana ya. Jadi buat info ibu bapak, ini sebenarnya semua dari kita yang terlibat di sini pakai hati sih ya ngerjainnya gitu. Mengerjakannya beneran pengen melakukan, sebagian tidak ada KPI-nya, melakukannya karena memang pengen untuk melakukan. Tadinya pertanyaan terakhirnya adalah harapan dengan Binus First, tapi sepertinya sudah terjawab semua. Dan karena sudah tersisa 30 detik, saya coba rangkum dikit gitu sebelum nanti kembali lagi ke pewawaranya Mas Robin. Jadi berharapnya kita mulai dari kecil seperti ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah meramaikan. Tahun depan berharapnya kita pindah ke plaza di sana dengan LED yang sebesar sana dan lebih visual lagi. Terima kasih Ibu Bapak SMI, terima kasih juga teman-teman.